Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jika pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, pada dasarnya siklus akuntansi perusahaan dagang tidak jauh berbeda ya dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Perbedaannya terletak pada penghitungan laba rugi dan perlakuan akuntansi untuk akun-akun khusus yang terdapat pada perusahaan dagang. Kali ini kita akan bahas tentang deskripsi dan pencatatan akun khusus pada jurnal umum, di mana sistem pencatatan persediaan dilakukan secara periodik atau menggunakan periodic system sesuai dengan kurikulum SMA. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah pengertian perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang itu apa sih? Nah, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk barang yang diperjualbelikan terlebih dahulu ya. Nah, contohnya apa? Seperti misalnya ya minimarket, supermarket, toko ya. Jadi mereka mengambil atau membeli barang dari supplier atau produsennya kemudian dijual dalam bentuk seperti itu. Jadi barang yang sama ya. Ya misalnya membeli snack misalnya atau makanan ringan kemudian dijual dalam bentuk makanan ringan. Jadi tidak ada proses pengolahan dalam atau proses perubahan bentuk dari barang tersebut ya. Nah, selanjutnya ada istilah berkaitan dengan syarat penyerahan barang ya. Yang pertama itu ada namanya franko gudang pembeli. Nah, di mana barang yang diperjualbelikan ini akan menjadi hak milik pembeli sampai barang tersebut tiba di gudangnya pembeli. Nah, jadi beban pengangkutan barang ini ditanggung oleh pihak penjual dan segala risiko yang terjadi di perjalanan itu menjadi tanggung jawab dari pihak penjualnya. Sehingga di sini kalau menggunakan syarat penyerahan barang franko gudang pembeli, maka beban angkutnya akan menjadi beban angkut penjualan. Nah, berikutnya ada juga franko gudang penjual ya, di mana barang yang diperjualbelikan ini akan menjadi hak milik pembeli saat barang sudah keluar dari gudangnya penjual. Ya, otomatis barang tersebut selama perjalanan menjadi tanggung jawabnya pihak pembeli, termasuk juga biaya pengiriman barang tersebut. Sehingga dengan syarat franko gudang penjual di sini akan muncul beban angkut pembelian. Nah, selanjutnya juga ada istilah FOB shipping point ya. Nah, dengan menggunakan syarat penyerahan barang FOB shipping point ini berarti barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak miliknya pembeli saat barang sudah keluar dari gudangnya penjual. Nah, jadi di sini eh, ketika barang itu sudah diambil oleh kurir ya, kurirnya barang tersebut sudah dimiliki oleh pihak pembeli sehingga di sini pembeli yang menanggung beban pengangkutan barang ya. Sehingga dengan FOB shipping point di sini tadi hampir mirip ya dengan franko gudang penjual di mana beban angkutnya di sini menjadi tanggung jawab pihak pembelinya atau akan terjadi beban angkut pembelian. Nah, sedangkan kalau kita berbicara FOB destination point di sini berarti kepemilikan barang itu tetap pada pihak penjual sampai barangnya tiba di tempatnya pembeli. Nah, sehingga di sini penjualnya yang membayar beban angkut barang. Kepemilikan barang itu terjadi ketika barangnya tiba di tempatnya pembeli. Jadi hampir sama dengan tadi di franko gudang pembeli akan muncul beban angkut penjualan. Nah, berikutnya yang harus dipahami itu adalah berkaitan dengan potongan harga ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang potongan harga itu sendiri, yaitu potongan harga yang diperoleh oleh pihak pembeli karena melunasi sebelum jatuh tempo. Nah, berarti kita berbicara transaksi ini dilakukan secara kredit ya. Nah, ini berkaitan dengan adanya beberapa syarat pembayaran. Jadi salah satu kata kunci atau misalnya nih kita ada transaksi nih, misalnya dibeli barang dagangan sejumlah berapa rupiah misalnya dengan syarat pembayaran N/30. Nah, di sana kan tidak ada bahasanya apakah transaksinya dilakukan secara tunai atau kredit. Dengan adanya syarat pembayaran, ini sudah mengindikasikan bahwa transaksi pembelian barang itu dilakukan secara kredit. Nah, kemudian hal lain juga yang mengindikasikan transaksi itu dilakukan secara kredit, itu adalah bukti transaksinya, yaitu berupa faktur atau invoice. Ya, jadi meskipun tidak ada bahasa tunai atau kredit di dalam transaksi pembelian atau penjualan barang ya,
Kalau misalnya ada syarat pembayaran, buktinya berupa faktur, itu bisa dipastikan transaksinya dilaksanakan secara kredit, ya. Oke, kita balik lagi ke syarat pembayaran ya. Jadi di sini ada syarat pembayaran N/30. Nah, artinya batas pelunasan barang itu adalah sampai dengan 30 hari dari tanggal transaksi atau dari tanggal fakturnya. Nah, anggap misalnya kita beli barangnya misalnya misalnya hari ini tanggal 15 misalnya. Nah, kemudian syarat pembayarannya itu adalah N/30. Jadi kita dikasih waktu melunasi barang itu sebagai pihak pembeli ya, kita dikasih waktu melunasi barang itu sampai dengan 30 hari ke depan. Jadi ingat batas melunasinya sampai dengan 30 hari ke depan. Jadi bukan sampai dengan tanggal 30 ya, karena sering miskonsepsi di sini. Jadi N/30 itu diartikan oh yang ngelunasinya sampai tanggal 30 di bulan itu. Ya, jadi itu kurang tepat. Jadi yang benar itu adalah kita dikasih waktu 30 hari dari tanggal faktur, ya, dari tanggal pembelian atau penjualannya. Nah, kemudian ada tambahan di depannya nih, ya, 2/10 N/30. Nah, N/30-nya ini penjelasannya sama dengan tadi, jadi batas pelunasannya kita dikasih waktu selama 30 hari. Nah, apabila dilunasi dalam waktu 10 hari, maka akan memperoleh potongan sebesar 2%. Nah, caranya gini, misalnya kita beli barangnya itu tanggal 5. Nah, kemudian syaratnya 2/10 N/30. Sampai dengan tanggal berapa sih kita melunasi biar kita dapat potongan harga? Nah, tambahin aja tanggal belinya 5, tambahin dengan 10 hari ke depan, 5 tambah 10 yaitu 15. Jadi, kalau pelunasannya masih di tanggal 15 atau sebelumnya ya, jadi misalnya tanggal 14, tanggal 13, itu masih dapat potongan sebesar 2%. Tapi jika pelunasan dilakukan setelah tanggal 15 tadi, misalnya 16, 17, dan seterusnya, maka sudah tidak memperoleh potongan lagi, ya. Dan batas melunasinya ingat adalah 30 hari dari tanggal transaksinya. Nah, nanti kita akan bahas juga ya penerapannya seperti apa di soal. Nah, kita lanjut ke EOM ya, end of month. Jadi kalau EOM ini ya, itu artinya syarat pembayarannya itulah sampai dengan akhir bulan. Jadi akhir bulan itu sudah harus dilakukan pelunasan. Nah, ini misalnya N/10 EOM. Nah, ini artinya batas waktu pelunasannya itulah 10 hari setelah akhir bulan tanpa ada potongannya. Ya, jadi ini kita diberikan tambahan waktu, mengisyaratkan adanya tambahan waktu setelah akhir bulan. Jelas ya tentang syarat pembayaran. Nah, kemudian juga ada beberapa potongan yang bisa diperoleh ya oleh pihak pembeli atau diberikan oleh pihak penjual. Dalam hal ini ada istilah diskon. Nah, diskon ini diperoleh karena harga barang yang dibeli itu dibayar seketika. Jadi kita transaksinya tunai. Nah, jadi kalau diskon ini kita beli barangnya tunai ya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga. Misalnya nih kita beli barang harganya misalnya 1 juta, kemudian diskonnya 10%. Berarti diskonnya itu kan 1 juta dikalikan 10% yaitu 100.000. Berarti jumlah yang harus kita bayarkan itu hanyalah 900.000 saja ya. Nah, yang dicatat itu kita nggak usah nyatet potongannya, langsung aja harga barang yang kita beli 900.000 ya. Karena kita tunai berarti mengurangi uang kasnya juga sebesar 900.000. Jadi nggak usah dicatat detail dari potongannya. Jadi yang dimasukkan langsung harga setelah dikurangi dengan diskon itu tadi. Nah, kemudian rabat. Rabat ini potongan harga itu karena pelanggan melakukan pembelian melebihi jumlah tertentu. Jadi kita belanja dalam jumlah yang banyak biasanya ya, itu diberikan potongan, itu istilahnya adalah rabat. Nah, selanjutnya akun-akun apa sih yang terdapat pada perusahaan dagang yang sebelumnya mungkin kita belum bahas ya di perusahaan jasa atau apa namanya belum pernah kalian dengar di ketika kita membahas di perusahaan jasa. Nah, yang pertama ini ada akun pembelian ya. Jadi akun pembelian ini merupakan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan. Jadi di garis bawahi di sini hanya untuk mencatat pembelian barang dagangan. Ya, jadi ketika yang dibeli adalah barang dagangan, maka nama akunnya adalah pembelian. Karena kalau misalnya yang dibeli itu peralatan, ya kita catat sebagai peralatan, seperti jurnal yang sudah kita pelajari sebelumnya di perusahaan jasa.
Kalau misal perusahaan dagangnya membeli, kendaraan misalnya, ya kita catat itu kan, aset, tetap ya, kendaraannya bertambah. Tapi ketika yang dibeli adalah barang dagangan, maka nama akunnya itu adalah pembelian. Nah, untuk pembelian ini ya, ketika bertambah itu dicatatnya di debit. Jadi ketika kita membeli barang itu catat, pembelian di debit ya. Nah, kalau kita udah bayar, maka kasnya berkurang di kredit. Tapi kalau belum bayar, utangnya kita bertambah. Di mana utang bertambah? Di kredit juga. Nah, contohnya seperti ini ya, misalnya tanggal 21 Juli itu dibeli barang dagangan senilai Rp1.000.000 dengan syarat dan ada faktur. Nah, tadi udah dijelasin, kalau ada syarat dan buktinya berupa faktur, itu berarti transaksinya terjadi atau dilakukan secara kredit ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, maka pada tanggal 21, pembelian dicatat di debit sebesar Rp1.000.000 dan utang dagang bertambah dicatat di kredit sebesar Rp1.000.000. Jelas ya sampai di sini? Jadi sekali lagi, akun pembelian ini hanya untuk mencatat pembelian berupa barang dagangan. Jadi barang untuk dijual kembali ya. Misalnya aja gini, kalau misalnya ada perusahaan dagang, eee, beli kertas misalnya, beli kertas untuk dijual lagi, ya maka itu pembelian. Beda halnya kalau perusahaan dagang itu beli kertas untuk, dipergunakan jadi sebagai ATK perusahaan. Nah, itu bukan dicatat sebagai pembelian karena tidak dijual lagi ya, tapi dicatat sebagai perlengkapan. Oke, kita lanjut, berikutnya ada namanya akun retur pembelian dan pengurangan harga, kadang disingkat retur pembelian dan PH ya. Nah, ini digunakan untuk menampung atau mencatat pengembalian barang yang telah dibeli kepada pihak penjual karena ketidaksesuaian pesanan. Ya, diretur artinya ya dibalikin lagi. Entah misalnya barangnya rusak atau misalnya tidak sesuai yang telah dipesan. Nah, misalnya kita nyambung ya dari contoh yang tadi ya, tadi tanggal 21 kita ada beli barang. Nah, sekarang di tanggal 22 ternyata barang yang kita beli itu, ada yang rusak. Jadi dikembalikan barang yang dibeli dari UDXYZ sebesar Rp200.000. Nah, maka jurnalnya utang dagangnya di debit, jadi utangnya kita tentu berkurang ya. Kita balikin barang, sebelumnya kita beli kredit, kita punya utang, sekarang barangnya kita balikin, otomatis utangnya kita berkurang. Utang berkurang dicatatnya di debit. Jadi utang dagang dicatat di debit 200.000, kreditnya apa? Kreditnya adalah retur pembelian. Nah, bisa dilengkapi retur pembelian dan pengurangan harga ya. Senilai 200.000 dicatat di kredit. Nah, kalau misalnya tadi kalian perhatikan ya, itu pembelian bertambah kan dicatatnya di debit. Nah, retur pembelian ini secara tidak langsung merupakan pengurang dari akun pembelian. Nah, karena dia pengurang berarti posisinya dia pasti akan berkebalikan. Nah, tadi pembeliannya di debit, kalau retur pembelian pasti posisinya di kredit, karena dia merupakan pengurang dari pembelian. Nah, itu juga ya, biar bisa dipahami sehingga memudahkan untuk melakukan, pencatatan ke dalam jurnal. Oke, jelas sampai di sini nih. Kemudian kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya ya, atau, akun khusus berikutnya yaitu akun potongan pembelian. Nah, akun potongan pembelian ini digunakan untuk, mencatat ya jumlah pengurangan harga yang diterima oleh pihak pembeli, karena pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan ya. Nah, kita cek lagi ya, tadi, di tanggal 21 Juli kita ada beli barang 1.000.000, ada syaratnya ya, jadi kalau misalnya, kita melunasi dalam waktu 5 hari dapat potongannya kan 2%. Gampangnya 21 tambah 5 kan 26. Jadi kalau misalnya, dari tanggal 21 sampai tanggal 26 itu barangnya dilunasi, itu dapat potongan 2%. Tapi setelah tanggal 26 itu sudah tidak ada potongan lagi ya. Jadi ingat di sini potongannya, 2% sesuai dengan syaratnya ya. Nah, di sini hutangnya ada, 1.000.000. Oke, kita balik lagi. Nah, contohnya ini anggap misalnya di tanggal 25 Juli kita melakukan pelunasan ya. Nah, atas barang yang kita beli dari UDXYZ. Berarti dapat nggak potongan? Itu pertanyaannya pertama. Nah, tadi sudah dibahas ya, batasnya sampai dengan tanggal 26 karena 5 hari. Nah, tanggal 25 itu kan sebelum tanggal 26 ya. Berarti sebelum 5 hari. Nah, berarti di sini dapat potongan sebesar tadi
sebesar 2%. Nah, bagaimana kita menjurnalnya ya? Jadi jurnalnya itu utang dagangnya berkurang di debit sebesar 800.000. Nah, kenapa 800.000? Padahal kita belinya 1 juta, utangnya kita 1 juta. Jangan lupa, kita juga ada melakukan retur atau pengembalian barang yang kita beli. Di sini utangnya berkurang 200.000 sehingga utangnya sisa lagi 800.000. Jadi 800.000 lah yang kita debit. Nah, kemudian kita kan punya utang 800.000. Karena kita dapat potongan, otomatis jumlah yang kita bayarkan tentu semakin berkurang kan ya. Nah, jadi kita cuma bayar 784.000 karena kita dapat potongan 16.000, yaitu 2% dikalikan dengan 800.000 kan 16.000. Jadi uang yang kita bayar itu hanya 784.000. Nah, logikanya pasti ya kita dapat potongan, otomatis jumlah uang yang kita keluarkan jadi lebih sedikit dari seharusnya. Nah, jadi kasnya di kredit berkurang 784.000. Kemudian, apalagi yang dikredit yaitu adalah potongan pembelian. Sebesar berapa? Sebesar 16.000. Nah, di sini jelas ya. Bagaimana kalau misalnya pelunasannya itu setelah tanggal batas waktunya. Jadi misalnya tanggal 29. Nah, tanggal 29 kan udah nggak dapat potongan lagi ya. Bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya ya utang dagang di debit 800.000, kasnya di kredit juga dalam jumlah yang sama dengan utangnya, yaitu 800.000 karena nggak dapat potongan. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke transaksi penjualan. Nah, untuk mencatat penjualan barang dagangan, yaitu kita menggunakan akun penjualan. Jadi sekali lagi, akun penjualan ini adalah akun yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penjualan barang dagangan, ya. Misalnya di tanggal 24 Juli dijual barang dagangan pada PDJEB senilai 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Nah, jurnalnya ketika kita jual barang secara kredit ya, ada syaratnya berarti kita punya tagihan piutang. Nah, ingat piutang itu aset bertambahnya di debit. Jadi piutang dagang di debit 5 juta, kreditnya adalah penjualan 5 juta. Nah, bagaimana jika transaksinya terjadi secara tunai? Jadi kita jual barang secara tunai ya tinggal ganti aja piutangnya, diganti apa? Diganti dengan kas. Artinya kan uangnya sudah kita terima. Nah, itu aja bedanya ya. Ini karena transaksinya terjadi secara kredit, maka yang di debit itu dicatat adalah piutang dagang. Ya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu adalah berkaitan dengan retur penjualan. Ya. Jadi di sini ada akun retur penjualan dan pengurangan harga atau retur penjualan dan PH. Ini digunakan untuk mencatat penerimaan kembali barang yang telah dijual dari pihak pembeli karena ketidaksesuaian pesanan. Kalau tadi pembeli yang mengembalikan namanya retur pembelian, nah bagi pihak penjual yang menerima barangnya namanya retur penjualan. Dan ingat ya, namanya sebuah perusahaan dagang itu tidak transaksinya ya tidak berkaitan dengan hanya beli barang aja, tapi ketika mereka membeli barang kan untuk dijual lagi. Jadi ya transaksi pembelian ada, transaksi penjualan ada, dan juga transaksi seperti tadi retur penjualan, retur pembelian, itu semuanya juga dalam satu kesatuan ya pada suatu perusahaan dagang. Nah, kita lanjut bahas gimana sih nyatat untuk pencatatannya pada jurnal umum ya. Nah, contohnya jadi kita sambung transaksi tadi. Jadi tanggal 26 Juli ini diterima pengembalian barang dari UDJEB sebesar 1 juta karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, tadi kita kan punya tagihan ya, piutang itu di debit sebesar 5 juta. Nah, sekarang karena barangnya kita terima lagi, otomatis tagihan kita ke pihak itu akan berkurang. Sehingga piutangnya kita kredit senilai 1 juta, debitnya itu adalah retur penjualan. Nah, koreksi ya, jadi di sini bukan retur penjualan tapi retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, retur penjualan di debit ya, jadi retur penjualan di debit senilai 1 juta dan piutang dagang di kredit senilai 1 juta. Nah, apabila transaksi yang tadi ya kita lakukan secara tunai, maka di kreditnya ini bukan piutang dagang, tapi di kreditnya adalah kas.
Nah, kemudian berikutnya ada akun potongan penjualan. Nah, akun potongan penjualan ini digunakan untuk mencatat pengurangan harga yang diberikan oleh pihak penjual karena pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, seperti tadi ya, kalau kita misalnya jualnya 24 Juli, syaratnya 2/10 N/30, berarti sampai dengan 10 hari ke depan dilunasinya itu masih dapat potongan. Jadi, batasnya ya 24, Juli itu kan berakhir sampai dengan tanggal 31 ya. Nah, 24, ke 31 itu 7 hari, berarti sampai dengan tanggal 3. Nah, sampai dengan tanggal 3 Agustus, itu masih dapat potongan sebesar 2%. Setelah tanggal 3 Agustus sudah nggak dapat lagi potongannya. Oke, nah misalnya pelunasannya itu dilakukan tanggal 20, tanggal 2 Agustus. Nah, berarti, sebelum batas waktunya ya, jadi masih dapat potongan sebesar, tadi 2% ya, sebesar, 2%. Nah, piutangnya di sini 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena tadi ada retur penjualan. Jadi kita punya piutang, awal itu 5 juta, kemudian barangnya kita retur senilai 1 juta, otomatis piutangnya berkurang. Jadi piutangnya yang semula 5 juta dikurangin 1 juta menjadi 4 juta. Nah, piutangnya 4 juta berkurang di kredit. Nah, kemudian kan dapat potongan. Potongannya sebesar 2%. Jadi 2% dikalikan 4 juta itu 80.000. Sehingga jumlah uang yang diterima oleh pihak penjual itu seharusnya dapat 4 juta, jadi makin sedikit atau berkurang ya. Berkurang 80.000, jadi hanya dapat 3.920. Nah, kasnya bertambah dicatat di debit. Kemudian potongan penjualan juga dicatat di debit, sedangkan piutang dagang dicatat di kredit. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, penjualan bertambah itu dicatat di kredit. Nah, untuk potongan penjualan dan tadi juga ada retur penjualan ya, itu kan merupakan transaksi yang mengurangi penjualan. Jadi akun-akun yang mengurangi penjualan, sehingga ketika penjualan itu bertambah dicatatnya di kredit, maka untuk retur penjualan dan juga potongan penjualan itu dicatatnya di debit ya. Sampai di sini apakah bisa dipahami ya? Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke beberapa akun khusus yang ada di perusahaan dagang ya. Nah, ada akun beban angkut penjualan ya. Ini terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli, di mana biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional ya. Nah, kalau misalnya seperti tadi syaratnya itu FOB Destination Point, kemudian franko gudang pembeli, itu beban angkut yang muncul adalah beban angkut penjualan. Nah, kemudian ada beban angkut pembelian. Nah, di sini terjadi karena pembeli menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke tempat pembeli. Nah, di sini beban angkut pembelian itu pada akhirnya akan menambah nilai pembelian. Nah, nanti kita akan belajar mungkin di video selanjutnya ya, ketika kita menghitung harga pokok penjualan barang, itu salah satu komponennya ada komponen pembelian bersih. Di dalamnya ada beban angkut pembeli ya. Nah, kalau misalnya, syarat penyerahan barangnya itu dengan FOB shipping point atau mungkin franko gudang penjual, itu beban angkutnya adalah beban angkut pembelian. Nah, kemudian ada akun persediaan barang dagangan, ini bagian dari aset ya, persediaan barang dagangan ini. Jadi bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Ini merupakan akun yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Kemudian ada akun HPP atau harga pokok penjualan ya, cost of goods sold ya. Jadi ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan atau harga perolehan atas barang yang dijual dalam satu periode akuntansi. Nah, HPP ini merupakan salah satu komponen dalam menentukan laba atau rugi pada perusahaan dagang. Jadi, selain akun-akun khusus ini seperti biasa ya, di perusahaan dagang juga, ada misalnya bayar gaji karyawan, misalnya beli peralatan, beli perlengkapan, atau transaksi-transaksi lainnya itu yang pencatatannya prosesnya ya sama. Misalnya kalau kayak misalnya, bayar gaji karyawan, ya beban gaji di debit, kasnya di kredit. Atau mungkin, dibeli
peralatan yang tadi di awal dapat disinggung ya. Peralatannya bertambah dicatat di debit, kemudian kalau dibayarnya tunai, kasnya berkurang dicatat di kredit. Nah, jadi untuk pencatatan akun-akun lainnya ya yang sudah biasa kita catat di perusahaan jasa itu kurang lebih sama ya, tidak ada perbedaan sesuai dengan konsep mekanisme debit kredit yang telah dijelaskan di awal. Nah, tambahannya ya tadi yaitu berkaitan dengan akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang deskripsi dan pencatatan akun khusus pada jurnal umum ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.